istri yang tak dianggap. Bab 10. Dia benar-benar berubah. Gumam Andreas menghela napas berat. Kinara memasang senyum manisnya dikala melihat Dirga sedang membersihkan wajah Vino yang belepotan karena memakan es krim. Kenapa lama sekali tadi? Tanya Dirga pada Kinara yang baru saja tiba. Banyak antrian, Kak. Bohong, Kinara, seraya tersenyum kecil. Dirga menganggukkan kepalanya, lalu mengusap puncak kepala BBL yang terlihat nyaman dalam gendongan Kinara. Bahkan bayi mungil itu tak merengek ataupun rewel. Bayi itu menyedot rakus botol susu yang telah diisi ASI Kinara. Dia sangat manis ya, Kak. Apalagi langsung pipinya itu loh, bikin aku gemes. Puji Kinara seraya menewel pipi BBL. Dirga melihat Kinara yang tersenyum tulus menatap BBL pun merasa hangat hatinya. Iya, dia sangat cantik. Lesung pipinya juga sama seperti belah dagu yang kamu punya. Balas Dirga memuji Kinara menatap dagu Kinara yang terbelah. Sangat menarik untuk dilihat. Bahkan Dirga tak bisa menahan pikiran kotornya melihat belah dagu Kinara. Hais, sepertinya aku kelamaan duda. Batin Dirga kesal. Kinara yang melihat wajah Dirga merah padam bak kepiting rebus pun merasa heran sekaligus khawatir. Kakak sakit? Tanya Kinara meletakkan punggung tangannya di kening Dirga guna memeriksa suhu tubuh Dirga. Jantung Dirga berdegup kencang dikala merasakan halusnya punggung tangan Kinara. Pria tampan itu sekuat tenaga menahan senyumnya. Aku tidak apa-apa. Setelah ini kita kemana lagi? Dirga berusaha mengalihkan pembicaraan. Kita pulang aja, Kak. Kasihan Vino dan BBL. Kelelahan. Ujar Kinara membuat Dirga setuju. Vino yang melihat anak-anak seumuran dengannya mencium pipi kedua orang tuanya pun langsung memeragakan hal tersebut. Papa? Vino mencium pipi Dirga membuat pria tampan itu tersenyum lebar. Mama nggak dicium? Tanya Kinara pura-pura ngambek. Mama? Vino mencium pipi Kinara membuat janda muda itu tergigih-geli. Mereka berempat terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis. Tak jarang, orang-orang sekitar mereka yang melihatnya pun memuji mereka. Dirga dan Kinara terlihat sangat serasi. Terlebih lagi, keduanya saling menggendong anak-anak mereka. Dirga menggendong Vino, dan Kinara menggendong BBL. Mereka bangkit berdiri dari tepi kolam bola, pergi meninggalkan zona permainan anak. Kita pulang sekarang. Ujar Dirga diangguki oleh Kinara. Terima kasih. Ujar Kinara dan Dirga serempak saat tiba di depan toko bunga. Keduanya pun tersenyum canggung mendengarnya. Terima kasih untuk hari ini ya, Kak. Udah mau temani aku dan Vino bermain. Kinara tersenyum tulus seraya mengusap punggung Vino yang terlelap dalam gendongannya. Sama-sama. Aku juga senang, karena BBL juga terlihat bahagia hari ini. Apa lain kali aku bisa mengajak kalian pergi bermain lagi? Tanya Dirga gugup. Membuat Kinara tersenyum lebar. Tentu, aku dan Vina pasti bakal senang banget. Kapanpun kakak ajak aku pasti mau kok. Balas Kinara semangat. Sifat polosnya keluar begitu saja saat berhadapan dengan Dirga. Membayangkan anaknya Vino bermain seperti tadi, membuat hatinya menghangat. Dia bahagia karena akhirnya Vino memiliki momen bahagia di masa kecil. Baiklah, aku pulang dulu. Selamat malam. Dirga tersenyum lebar lalu segera masuk ke dalam mobilnya. Kinara melambaikan tangannya sampai mobil Dirga tak tampak lagi, barulah Kinara membalikkan badannya, ingin masuk ke dalam toko bunga. Namun baru saja Kinara memegang gagang pintu, suara bariton memanggil namanya. Nara? Kinara membalikkan badannya menatap sosok yang memanggil dirinya. Papa, gumam Kinara pelan. Bram tidak bisa menjalani hari-harinya dengan tenang semenjak pertemuannya bersama dengan Kinara pada malam acara pertunangan Andreas dan Alona. Pria parubaya itu selalu memimpikan mendiang istrinya yang menatapnya dengan sorot mata penuh rasa kecewa dan kesedihan. Seolah mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa dengan perlakuan Bram yang tak merawat buah hati mereka dengan baik. Bram duduk termenung di ruang kerjanya, seraya mengelus bengkai foto mendiang istrinya. Maafkan aku, sayang. Aku sangat mencintai kamu. Setiap melihat Nara, bayangan saat kamu berjuang melahirkannya terekam di kepalaku. Bayangan di mana darah kamu mengalir banyak karena berusaha melahirkan Nara ke dunia ini. Aku tidak sanggup, sayang. Asalkan kamu tahu, aku rela tidak punya anak asalkan kamu masih di sini bersama aku.
Kenapa kamu malah mempertaruhkan nyawa kamu demi melahirkan Nara? Bram menangis seraya memeluk bingkai foto tersebut. Pria parubaya itu sangat-sangat mencintai mendiang istrinya. Bram menikahi Sandra karena kesalahan satu malam. Saat itu Bram mabuk dan malah meniduri Sandra yang kala itu bekerja sebagai babysitter Kinara. Alhasil, Bram yang merasa bersalah pun terpaksa menikahi Sandra secara siri. Dia sengaja tidak mengesahkan pernikahannya secara hukum karena rasa cintanya pada mendiang istrinya. "Pa," panggil Sandra yang baru saja masuk ke dalam ruang kerja Bram. Bram segera memasukkan foto mendiang istrinya ke dalam laci. Pria parubaya itu segera menghapus air matanya. "Ayo tidur, sudah malam," ajak Sandra mengelus pundak Bram. Tidurlah dulu. Aku ada urusan penting yang harus aku bereskan. Bram berkata datar lalu bangkit berdiri, ingin meninggalkan Sandra. Namun wanita parubaya itu langsung mencekal tangan Bram. Sandra menarik tengkuk Bram, lalu mencium rakus bibir pria parubaya itu. Tangannya mencari titik sensitif Bram. Apa yang kamu lakukan, Sandra? Bram mendorong kasar tubuh Sandra hingga terjatuh ke lantai. "Melakukan apa yang seharusnya suami istri lakukan, Pak. Sudah 18 tahun kita menikah, tapi kamu tidak sekalipun menyentuhku, Pak. Hanya pada malam itu saja kamu melakukannya," ucap Sandra marah. Sadari posisimu, Sandra. Aku menikahimu bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Tapi ini sudah 18 tahun, Pak. Aku tidak ingin berdebat, Sandra. Tidurlah, sudah malam. Aku akan pulang telat. Bram segera pergi meninggalkan Sandra yang menangis. Kenapa hatinya sangat keras untuk aku masuki?" teriak Sandra histeris. Wanita parubaya itu sengaja memperlakukan Kinara seperti pembantu, guna meluapkan kekesalannya. Karena Bram tidak pernah memberikan nafkah batin padanya. Bram tahu akan hal itu, tetapi Bram membiarkannya, daripada dia harus melakukan hal itu dengan Sandra. Cintanya pada mendiang istrinya itu adalah cinta mati. Bram yang baru saja tiba di depan toko bunga pun segera turun saat melihat Kinara ingin masuk ke dalam tokonya. Nara, panggil Bram lembut. Kinara membalikkan tubuhnya menatap Bram yang memanggil dirinya. "Papa," gumam Kinara pelan. boleh kita bicara? Tanya Bram lembut menatap Kinara penuh harap. "Apalagi yang ingin Papa bicarakan? Bukankah dari dulu tidak ada hal penting yang mengharuskan kita berbicara?" Sarkas Kinara tersenyum sinis seraya menggendong Vino. Nara, "Pulanglah, Pa. Aku lelah karena seharian penuh aku membahagiakan anakku bermain di mall," ujar Kinara seolah menyindir Bram yang tidak pernah membahagiakannya di masa kecil. Nara. "Selamat malam." Kinara membungkukkan kepalanya sedikit lalu berbalik badan. 10 menit saja, Nara. Papa mohon. Bram mencekal tangan Kinara menatap putrinya itu memelas. Kinara yang melihatnya pun menghela napas panjang. Sekeras apapun hatinya, apabila melihat sorot mata Bram yang memelas pun membuat hatinya luluh. "Baiklah, kita bicara di dalam." Kinara mengajak Bram masuk, membuat pria parubaya itu tersenyum lebar. Terima kasih, Nak. Ibu Anin yang sedang asyik menonton drama ikan terbang pun terkejut melihat Kinara membawa Bram masuk ke dalam rumah mereka. "Ma, tolong tidurkan Vino ke dalam kamarnya. Aku mau bicara hal penting dengan Papa," ujar Kinara membuat Ibu Anin langsung mengambil alih Vino. Bilang sama Papa kamu, kalau di sini tidak ada minuman. Jadi kalau sudah selesai urusannya denganmu, suruh pulang aja," balas Ibu Anin sinis menatap dingin Bram. Pria parubaya itu hanya bisa menghela napas berat. Dia tahu pasti Anin sudah mengetahui semua kisah miris Kinara. "Baik, Ma." Kinara dan Bram pun duduk di ruang tamu. "Apa yang ingin Papa bicarakan?" tanya Kinara datar. Pulanglah ke rumah, pinta Bram penuh harap. Kinara tertawa hambar dengan mata yang berkaca-kaca ingin menangis. "Pulanglah ke rumah." "Rumah yang mana, Pa?"
neraka berwujud seperti rumah yang aku tinggali dulu. Itu yang maksud papa rumah? Ayolah, Pa. Sejak kapan itu menjadi rumah untukku? Kinara tertawa hambar. Air matanya keluar dari pelupuk mantanya begitu saja tanpa bisa ditahan. Mengingat bagaimana perlakuan kasar yang dia dapatkan saat berada di rumah mewahnya, membuat hati Kinara merasa sesak. Nara, kalau papa datang kemari hanya ingin mengajakku pulang ke rumah neraka itu, sampai mati pun, aku tidak akan mau. Cukup di masa lalu mentalku kalian hancurkan dengan perlakuan kalian yang tidak pernah adil padaku. Sekarang tidak bisa lagi. Tegas Kinara dengan bola mata memerah menahan amarah. Nara. Bram menggenggam tangan Kinara. Namun gadis itu langsung melepaskan genggaman tangannya. Di sini, Kinara memukul dadanya yang terasa sesak. Di sini hancur, Pa. Di sini ada luka. Luka yang teramat dalam. Luka yang papa berikan. Luka yang Mama Sandra dan Kak Aluna tancapkan. Semua luka itu aku dapatkan saat berada di rumah neraka itu. Ada aku di sana juga tidak akan berpengaruh bagi kalian. Lalu kenapa papa sekarang datang dan mengajakku pulang? Bukankah ada dan tiada aku di sana kalian tidak pernah peduli? Lalu kenapa di saat aku pergi dari rumah neraka itu papa datang menjemputku kembali? Apa belum cukup papa menyakitiku? Kinara meluapkan semua emosinya yang belasan tahun dia pendam. Gadis itu merendahkan nada suaranya agar tak membangunkan sang anak yang baru saja terlelap. Air matanya yang dari tadi dia tahan, kini tumpah membanjiri pipinya. Bahkan suaranya tersendat karena rasa sesak di dadanya kian menekan egonya. Nara. Bram ingin memeluk Kinara, namun suara Ibu Anin membuat dirinya terpaksa mengurungkan niatnya. Pergilah Tuan Bram, dan jangan pernah kembali lagi kalau hanya untuk membuat putriku menangis. Tegas Ibu Anin yang dari tadi hanya menonton di sudut ruangan. Ibu Anin mengantarkan Bram keluar dari rumahnya. Wanita parubaya itu menatap dingin Bram yang juga menatap datar dirinya. Jangan melarangku untuk menemui anakku sendiri. Tegas Bram membuat Ibu Anin berdecih. Anak? Sejak kapan kamu menganggap Kinara sebagai anak? Apa ada seorang anak yang diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri? Balas Ibu Anin menatap sinis Bram. Itu bukan urusanmu. Itu menjadi urusanku. Karena sekarang Kinara anakku. Dia pewaris keluarga Bagaskara. Balas Ibu Anin cepat. Dia pewaris keluarga Pramana, bukan Bagaskara. Bantah Bram mengeraskan gerahamnya. Kau masih memiliki anak tirimu yang kamu sayangi dan manjakan itu. Dia pasti akan merasa senang kalau kau memberikannya hak waris keluarga Pramana. Ujar Ibu Anin tersenyum mengejek ke arah Bram yang terlihat kesal padanya. Kau tidak berhak mengaturku. Kau juga tidak berhak mengatur Kinara. Dia anakku, bukan anakmu. Karena dia anakmu, maka kau tidak bisa mengaturnya, sialan. Dia anakmu yang belasan tahun kau telantarkan. Kau biarkan dia disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Kau menutup mata dan telinga akan hal itu. Sarkas Ibu Anin dengan napas memburu. Hatinya merasa panas membayangkan bagaimana perlakuan Bram yang tidak pernah menganggap Kinara ada. Aku memiliki alasan atas semua itu. Elak Bram membuat Ibu Anin berdecak sebal. Alasan karena Kinara anak pembawa sial karena dia lahir ke dunia ini istri Anda tercinta meninggal? Itu alasannya? Tanya Ibu Anin dengan suara bergetar menahan amarah, membuat Bram membuang wajahnya ke samping. Hei tua bangka, apa kau bodoh atau goblok? Istrimu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan benihmu yang telah kau tanam dalam rahimnya. Benihmu, buah hati kalian berdua. Dia melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya karena istrimu itu sangat mencintai Kinara. Dia sangat menyayangimu, sialan. Bersambung.